Bismillahirrahmanirrahim. Inna li ni'amillahi ta'ala a'da'an. Qila man hum ya Rasulullah? Qala alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu mempunyai musuh. Orang bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang mendengki sesama manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Seorang bijak berkata, biang segala dosa ada 3, dengki, tamak, dan sombong. Adapun kesombongan asalnya dari iblis. Dikala ia bersikap congkak dan enggan bersujud, lalu dikutuk. Adapun tamak asalnya dari Adam alaihissalam. Ketika dikatakan kepadanya, surga seluruhnya diperbolehkan bagimu selain pohon ini, namun dia terpengaruh oleh ketamakan sehingga ia pun dikeluarkan darinya. Adapun dengki maka asalnya dari Qabil, sehingga dia membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil, sehingga ia menjadi kafir disebabkan kedengkiannya. Dan begitu pula kata Al-Faqih Abu Laits, ada 3 orang yang doanya tidak diterima. Siapakah mereka? Yaitu 1. Pemakan barang haram, 2. Orang yang banyak menggunjing, 3. Dan orang yang dalam hatinya terdapat iri atau dengki terhadap sesama muslim. Dari Atiyah bin Auzah As-Sa'di bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaitani wasyaitanu khuliqa minan nari wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, sedang setan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api hanya dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang dari kamu sekalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Inna fikum may yakunu sari'ul ghadabi sari'ul fai'i wa fikum may yakunu sari'ul ghadabi bati'al fai'i fa khairukum may yakunu bati'al ghadabi sari'al fai'i wa syarrukum man kana sari'al ghadabi bati'al fai'i. Sesungguhnya di antara kamu sekalian ada orang yang cepat marah, cepat reda. Dan di antara kamu sekalian ada pula yang cepat marah, lambat reda.
Maka yang terbaik di antara kamu sekalian ialah orang yang cepat tidak marah, cepat reda. Dan yang terburuk di antara kamu sekalian ialah orang yang cepat marah dan tidak cepat reda. Ketahuilah bahwa pendengki itu memperoleh 8 bencana. Pendengki itu memperoleh 8 bencana. Pertama, dirusak ketaatannya, karena diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba wal ushba ayu addihi ilal kufri. Hindarilah olehmu sekalian dari sifat dengki, karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar dan rumput, atau mengakibatkan ia menjadi kafir. Bencana yang kedua bagi pendengki adalah terjerumus kepada melakukan kemaksiatan. Karena pendengki itu biasanya tidak sepi dari menggunjing, berdusta, mencela, dan bergembira atas bencana orang lain. At-Tabrani meriwayatkan dari Damrah bin Sa'labah bahwa dia berkata, La yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia akan senantiasa baik selagi mereka tidak saling mendengki. Bencana ketiga bagi pendengki yaitu tidak mendapat syafaat. At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Bashar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu. Tidak tergolong dariku pendengki, pengadu domba maupun juru ramal, dan aku pun tidak tergolong darinya. Keempat, masuk neraka. Ad-Dailam meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, Sittatun yadkhulunan nara qoblal hisabi bisittatin qila man hum ya Rasulullah, qala al-umara'u bil juri wal arabu bil asabiyati wad dahaqinu bil kibri wat tujjaru bil khiyanati wa ahlur rasati bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Ada 6 orang yang masuk neraka sebelum dihisab, dikarenakan 6 perkara. Seseorang bertanya, siapakah mereka ya Rasul? Jawab beliau, kepala-kepala negara karena kezaliman, orang Arab karena fanatik kesukuan, kepala-kepala jajahan karena sombong, para pedagang karena berkhianat, orang-orang dusun karena bodoh, dan orang-orang alim karena dengki. Bencana yang kelima bagi seorang pendengki yaitu
melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh meminta perlindungan dari kejahatan pendengki, sebagaimana Dia menyuruh kita memohon perlindungannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Seraya firman-Nya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. Ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Jadikanlah diam sebagai penolongmu dalam menunaikan keperluan-keperluan, karena setiap orang yang memperoleh nikmat itu dengki. Keenam, yaitu bencana bagi pendengki, keletihan dan kesusahan tanpa guna, bahkan disertai dengan dosa dan kemaksiatan. Ibnu Samak berkata, aku tidak pernah melihat orang yang aniaya yang lebih mirip dengan orang yang teraniaya selain pendengki. Terus-terusan letih, akal bingung, dan kesusahan-kesusahan yang tidak ada habis-habisnya. Ketujuh, bencana bagi pendengki yaitu buta hati, sehingga hampir tidak paham satu hukum pun di antara hukum-hukum Allah Ta'ala. Sufyan berkata, janganlah kamu menjadi pendengki, niscaya kamu cepat faham. Kedelapan, bencana bagi pendengki yaitu takkan menang, bahkan kalah, sehingga hampir tak pernah memperoleh cita-citanya dan tak pernah atas musuhnya. Oleh karena itu dikatakan al-hasudu la yasudu, pendengki itu tidak akan mulia. Sekian, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita semuanya dari sifat iri dan dengki. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi.